Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek matematika, yaitu mencari soal yang mirip dengan soal TKA. Walaupun TKA udah usai, tapi ujian praktek aku belum, guys. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Syifa Zahra dari absen 26. Karena soal ini acak, jadi saya mendapatkan nomor yang sama, yaitu 26. Ini dia soalnya. Sebelum saya bacakan soalnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu diagram apa saja yang cocok dengan soal-soal yang saya berikan nanti. Yang pertama ada diagram garis. Seperti ini contoh diagram garis. Diagram garis ini dirancang khusus untuk data yang bersifat kontinu, yaitu berkelanjutan, agar kita bisa melihat apakah suatu nilai sedang naik, turun, atau stabil. Dengan cara menghubungkan titik-titik data menggunakan garis. Yang kedua ada diagram batang. Seperti ini contoh diagram batang. Diagram ini lebih cocok untuk perbandingan kategori. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Seperti ini contoh diagram lingkaran. Diagram ini lebih cocok untuk melihat persentase atau proporsi bagian dari keseluruhan. Itu adalah penjelasan tentang diagram-diagram yang cocok untuk soal-soal saya nanti. Oke, dilanjut dengan membacakan soal ya guys, dengan baik-baik. Sebuah stasiun meteorologi mencatat perubahan suhu udara di puncak gunung setiap jamnya selama 12 jam berturut-turut. Petugas ingin menganalisis kapan suhu mulai menurun drastis dan bagaimana pola kenaikan suhu dari pagi hingga siang hari. Bentuk penyajian data yang paling tepat untuk membantu petugas tersebut adalah A. Diagram lingkaran, karena dapat membandingkan besarnya suhu pada jam tertentu terhadap total suhu harian. B. Tabel, karena dapat menyajikan angka suhu secara detail dan sangat akurat untuk setiap jamnya. C. Diagram garis, karena sangat efektif untuk memperlihatkan tren, fluktuasi, dan pola perubahan data secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. D. Diagram batang, karena mempermudah petugas melihat perbedaan tinggi rendahnya suhu antar jam secara terpisah. Jawabannya adalah C, karena diagram garis dirancang khusus untuk data yang bersifat kontinu, berkelanjutan, agar kita bisa melihat apakah suatu nilai sedang naik, turun, atau stabil dengan cara menghubungkan titik-titik data menggunakan garis. Yeay, siapa yang benar? Dilanjutkan dengan soal yang nomor 2, yaitu ini. Jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Saya bacakan dulu soalnya. Pak Budi ingin mengevaluasi hasil penjualan 5 jenis buah di tokonya, yaitu apel, jeruk, mangga, pisang, dan anggur selama bulan Januari. Pak Budi ingin melihat dengan jelas jenis buah mana yang paling banyak terjual dan buah mana yang penjualannya paling rendah untuk menentukan stok bulan depan. Bentuk penyajian data yang paling tepat adalah A. Diagram garis, karena dapat menunjukkan apakah penjualan buah meningkat atau menurun setiap harinya. B. Diagram batang, karena sangat memudahkan untuk membandingkan kuantitas atau jumlah penjualan antar berbagai kategori buah secara visual. C. Diagram lingkaran, karena hanya bertujuan untuk melihat berapa persen keuntungan yang didapat dari keseluruhan total penjualan buah. D. Tabel distribusi frekuensi, karena dapat mengelompokkan data berdasarkan rentang harga buah yang terjual. Jangan lupa jawab soal ini dan tulis di kolom komentar. Sekian ujian praktek ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman tetap optimis dan positive thinking kalau nilai kita itu bakal bagus di TKA ini ya guys. Semangat, bye-bye.